Oke, Assalamualaikum untuk Bapak, Ibu semua, dan teman-teman. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang analisis kebutuhan alat fitness pada pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, di mana penelitian ini dilakukan oleh kami berdua. Peneliti pertama adalah Bapak Dr. Fahrudin MM. Yang kedua adalah saya, Teddy Purbangkara, MPD. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Oke, analisis kebutuhan alat fitness pada pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Dalam konteks pendidikan olahraga dimanfaatkan sebagai alat pendidikan, sehingga menjadi materi dalam pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani diarahkan pada dua sasaran utama, yaitu pertama pemberian pengalaman pendidikan pada bagi anak agar kemampuan gerakannya berkembang sesuai dengan perkembangan dan tingkat perkembangannya usia. Jadi maksudnya adalah pembelajaran penjas ini harus berdasarkan kemampuan-kemampuan anak yang dimiliki sesuai dengan usianya, dan itu mampu di up atau dikembangkan. Nah, karena kalau mereka sudah terbiasa, maka secara otomatis ya, otot-otot mereka juga akan berkembang dan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik tentunya. Yang selanjutnya sesuai dengan kedua, memanfaatkan aktivitas januari sebagai arena atau wahana pendidikan untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada pada diri anak ke arah tujuan yang dicita-citakan. Maksud ke arah tujuan yang dicita-citakan adalah di sini salah satunya adalah perkembangan fisik yang baik, gitu kan. Terus juga pendidikan jasmani ini tidak hanya melulu pada gerakan, tapi juga pemberian informasi-informasi tentang kesehatan, kebutuhan gizi, makanan yang baik, mana yang sehat, mana yang tidak, dan lain sebagainya. Sehingga peserta didik bukan hanya sehat secara jasmani, tapi juga secara rohani. Secara jasmani, selain didukung dengan pembelajaran di lapangan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai asupan gizi tersebut. Oke. Selanjutnya adalah jika pasien di sekolah kondisinya sangat baik, maka dapat menarik minat para siswa dalam praktis pembelajaran. Perlu diketahui bahwasannya dalam proses pembelajaran Penjas sangat penting sekali media, ya, sangat penting sekali media. Karena kenapa? Ketika medianya kurang, contoh misalkan dalam satu kelas itu ada 35 orang, sementara alatnya cuma ada 4, ya kan? Mereka akan membuat antrian yang cukup panjang sehingga mereka akan malas, gitu loh. Sekali nyoba langsung muter lagi ke belakang dengan jarak rentannya yang jauh. Tapi kalau misalkan dalam proses pembelajarannya itu medianya banyak, ya kan, misalkan ada 10 atau 20 atau si anak pegang satu-satu, maka dari proses pembelajarannya juga akan lebih efektif, anak-anak juga akan lebih aktif, dan hasilnya pun akan maksimal. Oleh karena itu penting sekali bahwa selain sarana dan prasarana yang mencukupi, tetapi seorang guru pendidikan jasmani juga harus kreatif. Karena kita tahu bahwa alat alat pembelajaran jasmani itu sangat-sangat mahal. Gitu. Oleh karena itu eh, kita dituntut untuk menjadi kreatif sebagai seorang guru penjas. Nah, dari hal-hal yang kita temukan di lapangan banyak sekali kita mengidentifikasi masalah. Bagaimana keadaan fasilitas pembelajaran penjas dan olahraga, bagaimana ketersediaan fasilitas, bagaimana status kepemilikan fasilitas, bagaimana fasilitas pembelajaran penjas, pengadaannya, bagaimana perawatannya, bagaimana keterkaitan pembelajaran penjas terhadap proses pembelajaran.
gitu. Nah, dari hal-hal ini yang memang seharusnya menjadi apa ya, cerminan bersama bahwa sarana dan prasarana ini keadaannya tentu saja harus baik, ketersediaannya harus cukup, ini kan. Bagi status kepemilikannya juga harus jelas, pengadaannya harus jelas, perawatannya harus secara kontinu. Biar apa? Biar kondisinya harus tetap ya selalu bisa dipakai, tetap baik, tetap bagus dan awet. Nah, keterkaitan itu tentu saja seorang guru harus mampu uh, menggunakan alat-alat tersebut dalam proses pendidikan jasmani. Karena sayang sekali kalau misalkan alat itu dari dapat hanya ditaruh saja, tidak digunakan, dengan ya sepak bola lagi, poli lagi, seperti itu. Padahal kan pembelajaran jasmani itu sangat include sekali, sangat banyak sekali cangkupannya. Tujuan penelitian itu mengetahui berapa jumlah eh, fasilitas, mengetahui bagaimana kondisi fasilitas, pengetahuan bagaimana kepemilikan fasilitas itu sendiri. Nah, pada saat kita melakukan penelitian, kita melakukan pengumpulan data, kita melakukan studi literasi, di mana kita mencari informasi-informasi mengenai apa yang akan kita teliti. Nah, lalu kita melakukan observasi ke lapangan, bertemu dengan guru, bertemu dengan kepala sekolah, melihat situasi dan kondisi lapangan, gitu kan. Banyak sekali hal-hal yang sudah kita lakukan, gitu. Nah, pendidikan jasmani ya, menurut beberapa ahli, ini ada Bapak Herman H. sama Ahmad Riyadi 2018. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan fisik dan kesehatan untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Sementara menurut pendapat peneliti yang lain, pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan seorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, kesehatan, dan kesegaran jasmani maupun kemampuan dan keterampilan, kecerdasan dan perkembangan watak, serta kepribadian yang harmonis dalam rangka membentuk manusia Indonesia berkualitas berdasarkan Pancasila. Seperti itu. Nah, pembelajaran jasmani. Pada saat proses pembelajaran, kami juga sangat melihat antusias dari para siswa eh, dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. Karena kita tahu bahwa pembelajaran jasmani ini, kalau misalkan bisa diarahkan dengan hal-hal yang baik, bisa dipandu dengan kemampuan guru yang sangat mumpuni, itu bisa menjadi selain pendidikan ke arah gerakan si anak, juga bisa membantu si anak itu untuk refreshing ya, gitu. Karena mungkin dari pagi beberapa hari mereka di kelas dengan tugas-tugas, tapi ketika masuk di lapangan mereka riang, mereka bisa berlari dan lain-lain sebagainya. Itu. Pendidikan jasmani adalah mata pelajaran yang merupakan bagian pendidikan keseluruhan yang dalam proses belajar mengutamakan aktivitas jasmani dan proses hidup sehat menuju pada pertumbuhan dengan pengembangan jasmani, mental, sosial, emosional yang selaras, serasi, dan seimbang. Seperti itu. Nah, fasilitas tadi ya seperti di awal kita fasilitas di sini dibagi menjadi dua. Ada sarana, ada prasarana atau perkakas. Sarana atau peralatan pendidikan jasmani adalah suatu alat yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani yang mudah dipindahkan atau mencapai tujuan pendidikan jasmani. Prasarana atau perkakas adalah benda yang sulit digerakkan. Ya, contohnya adalah eh, matras yang lompat tinggi, meja tenis, papan skor, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kebutuhan apa ya sarana dan prasarana itu sangat-sangat dibutuhkan sekali dalam proses pendidikan media karena kalau misalkan tidak ada ini hanya
ngomong atau mengilustrasikan sudah tidak bisa gitu loh. Karena anak ini akan lebih paham, akan lebih cepat dia aktif itu ketika pada saat proses penjabaran pemberian materi itu ada juga serananya, ada juga prasarananya. Nggak bisa kita mendongeng, nggak bisa. Setiap pertemuan mendongeng, mendongeng itu nggak bisa, harus ada sarana dan prasarananya. Oke, terima kasih. Cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.